Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Junaidah MA selaku dosen pengampu dari mata kuliah manajemen kelas. Perkenalkan, nama saya Feni Oktaviana Sari, mahasiswi semester 3 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, program studi manajemen pendidikan Islam kelas F. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah manajemen kelas, yaitu pendekatan dalam manajemen kelas. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pendekatan adalah proses, cara, perbuatan mendekati. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai sudut pandang dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan manajemen kelas, seorang tenaga didik harus memahami pendekatan-pendekatan kelas. Sebab di dalam penerapannya, ia harus yakin bahwa pendekatan yang dipilih untuk menangani suatu kasus pengelolaan dalam kelas merupakan yang terbaik sesuai dengan permasalahannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pendekatan dalam manajemen kelas. Yang pertama yaitu pendekatan otoriter. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, otoriter berarti kekuasaan atau wewenang. Jadi dalam pendekatan otoriter, tenaga didik memiliki kekuasaan sendiri untuk mengelola kelas. Tenaga didik melakukan suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik. Tugas ini sering dilakukan tenaga didik dengan menciptakan dan menjalankan peraturan dan hukuman untuk kepentingan peserta didik dengan penerapan disiplin yang tegas. Yang kedua yaitu pendekatan intimidasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, intimidasi memiliki arti sebagai tindakan menakut-nakuti, terutama memaksa orang lain berbuat sesuatu dengan gertakan atau ancaman. Bentuk intimidasi ini seperti hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, ancaman, dan menyalahkan. Peranan peserta didik berperilaku sesuai dengan perintah guru. Pendekatan intimidasi digunakan dalam situasi tertentu untuk menghentikan perbuatan penyimpangan peserta didik yang berat. Contohnya yaitu ketika guru atau tenaga didik memberikan hukuman terhadap peserta didik seperti berjemur di tengah lapangan karena telah melanggar aturan sekolah. Yang ketiga yaitu pendekatan permisif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, permisif artinya bersifat terbuka. Jadi, pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekan pemaksimalan kebebasan siswa. Pendekatan ini sedikit penganjurannya karena sekolah dan kelas adalah sistem susila yang memiliki prarata-prarata sosial. Dalam hal ini, tenaga didik dan peserta didik memiliki hak dan kewajiban. Mereka diharapkan bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban yang diterima oleh semua pihak. Yang keempat yaitu pendekatan instruksional. Instruksional berasal dari kata instruction yang artinya pengajaran, pelajaran, perintah atau instruksi. Pendekatan ini berdasar pada pengajaran yang terancang, terstruktur, dan dilaksanakan dengan cermat, bermutu, dan efektif untuk kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Contoh dari pendekatan ini yaitu sebelum melakukan pembelajaran, seorang guru memberikan perencanaan pembelajaran terlebih dahulu seperti menyampaikan kurikulum dan pembelajaran yang sesuai, menyediakan daftar rutin kelas, dan memberikan pengarahan yang jelas. Yang kelima yaitu pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok atau sosiopsikologis merupakan pendekatan yang mengutamakan pengoptimalan interaksi antara peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok dalam kelas. Kehidupan sekolah berlangsung dalam lingkungan kelompok, yakni kelompok kelas. Salah satu tugas guru adalah menciptakan dan membina kelompok kelas yang efektif dan produktif, serta memelihara kondisi kelas yang menunjang terciptanya suasana yang nyaman. Yang keenam yaitu pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional adalah suatu proses penciptaan suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Hubungan baik antara guru dengan pribadi siswa, serta menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Dalam hal ini, guru hendaknya tetap sabar dalam menghadapi siswa. Misalnya, yang melakukan kesalahan tetap diberi pengarahan dengan suatu keyakinan bahwa tingkah laku peserta didik tersebut akan dapat diperbaiki. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.